Opini saya Dr. Oi kali ini akan membahas mengenai penyakit yang sudah jamak sekali dan makin banyak terjadi di masyarakat, yaitu kencing manis, terutama kencing manis tipe 2, DM tipe 2. Saya singkat demikian. Anda harus mengenalinya karena gejala-gejalanya seringkali tersamar atau tidak dirasakan oleh penderitanya, tetapi tahu-tahu timbul komplikasi. Komplikasinya bisa ringan dan bahkan bisa juga menjadi parah dan membutuhkan biaya yang luar biasa dan sangat menyiksa penderitanya. Karena itu gejala-gejala awal atau gejala-gejalanya harus diketahui oleh kita semua agar kita tahu secara dini mencegahnya, ataupun bila sudah terjangkit penyakit ini, kencing manis ini, tidak terjadi komplikasi karena terapi yang tepat, ya. Gejalanya ada 3, yaitu yang disingkat sebagai 3P. P yang pertama adalah poliuria alias sering kencing. Penderita akan sering buang air kecil, beberapa kali ke toilet untuk buang air kecil. Nah, kalau menghitungnya pada waktu aktivitas pagi hari sampai sore hari agak sulit karena sering lupa berapa kali buang air kecil tersebut. Nah, yang paling mudah adalah pada waktu malam hari. Apakah Anda terbangun lebih dari 3 kali untuk buang air kecil? Bila lebih dari 3 kali, maka bisa dicurigai atau diindikasi ada peningkatan gula darah di dalam tubuh Anda. Itu perlu pemeriksaan. Nah, karena sering kencing, maka penderita menjadi mudah haus. Itu yang dinamakan P yang berikutnya, yaitu polidipsi. Jadi haus, sering minum jadinya. Nah, ini yang seringkali dianggap oleh penderita, ya wajar, karena saya sering minum maka saya sering kencing atau sering buang air kecil. Nah, ini yang sebenarnya terbalik. Karena sering kencing maka penderita akan sering minum. Dan P berikutnya adalah polifagia. P yang ketiga, P yang terakhir adalah penderita mudah lapar. Karena itu menjadi sering makan, baik makan besar maupun kudapan alias snack. Itu adalah gejala-gejala 3P itu. Bila Anda memiliki gejala-gejala ini, silakan periksa ke laboratorium untuk memastikan kondisi gula Anda. Gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c Anda harus sesuai dengan parameter lab di mana Anda memeriksakan diri. Semoga tidak terjadi kencing manis, karena bila terjadi kencing manis, waspadai komplikasinya. Bila gula darahnya tidak terkontrol alias tidak normal, maka makin lama akan timbul komplikasi, dan komplikasi ini bisa timbul 5-10 tahun kemudian, ya. Karena itu tidak dirasakan, dianggap enteng saja, tidak menjadi suatu concern untuk pengobatan untuk kencing manis ini. Nah, Anda harus mengenal komplikasinya. Komplikasinya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari rambut bisa timbul ketombe, kerontokan rambut, sampai pada kepotakan. Karena itu bila timbul ketombe, hati-hati, bukan salah sampo, tetapi mungkin juga sebagai salah satu gejala dari kencing manis. Kemudian turun lagi ke dalam otak kita, bisa timbul stroke, bisa timbul demensia, bisa timbul Alzheimer. Demensia dan Alzheimer ini bahkan sudah digolongkan sebagai DM tipe 3, ya. Lalu lanjut ke mata, bisa timbul katarak maupun juga retinopati atau gangguan di retina, sehingga bisa menimbulkan kebutaan. Lalu pindah lagi ke dalam rongga mulut, bisa timbul sariawan maupun jamur pada lidah, ataupun timbul gigi berlubang, karies dentis, atau infeksi-infeksi lain di dalam mulut. Jadi itu adalah bisa sebagai komplikasi dari kencing manis. Kemudian kita pindah kepada rongga dada, ada 2 organ, yaitu yang pertama jantung, yang kedua adalah paru-paru. Pada jantung bisa timbul serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Lalu pada jantung sendiri bisa menimbulkan kerusakan pada otot jantung, mengakibatkan jantungnya menjadi melar dan membesar. Nah, tetapi itu tidak menjadi efektif bagi jantung untuk memompa, timbul gangguan-gangguan jantung seperti sesak nafas, ngos-ngosan ketika jalan untuk aktivitas, tidur harus posisi setengah duduk, kaki menjadi bengkak. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda penyakit jantung. Bisa timbul karena kencing manis. Bisa juga karena
Kencing manis ini bisa timbul darah tinggi juga dari gangguan pembuluh darah secara sistemik itu, dan juga pada gangguan pompa jantungnya. Bila timbul hipertensi pada penderita kencing manis, maka resiko kematian mendadak sudden death itu meningkat sampai 30% dibandingkan hanya pada kencing manis saja atau pada hipertensi saja atau darah tinggi saja. Nah, itu menjadi kewaspadaan bagi Anda bila Anda menderita kencing manis, ya. Kemudian di rongga dada ada organ paru-paru. Biasanya komplikasi dari paru-paru ini adalah mudah timbul infeksi baik jamur maupun infeksi bakteri, ataupun bahkan sekarang virus, seperti pada masa pandemi ini mudah terserang infeksi virus, ya, dan jadi radang paru-paru. Yang terbanyak memang karena Indonesia masih endemik untuk TBC, maka pada penderita kencing manis akan lebih rentan terserang TBC dibandingkan penderita non kencing manis atau DM. Nah, itu yang menjadi perhatian untuk paru-paru Anda bila Anda terkena kencing manis. Kemudian kita turun kepada bagian perut. Ini banyak sekali organnya yang terkena. Yang pertama adalah lambung. Nah, bisa timbul gastropati, gangguan lambung, sehingga lambung tidak mudah mencerna, pengosongan lambung juga lambat. Akibatnya bisa timbul tanda kutip penyakit asam lambung atau GERD. Jadi asam lambungnya makanan itu naik lagi ke atas ke dalam kerongkongan. Itu yang disebut orang awam sebagai penyakit lambung. Kemudian berikutnya adalah sebelahnya lambung ada liver, ya. Nah, liver ini atau hati bisa timbul perlemakan hati. Nah, kalau hati terganggu, maka pada hati itu banyak sekali fungsinya, antara lain untuk detoksifikasi racun, untuk pembentukan vitamin-vitamin, hormon, kolesterol yang baik, bahkan itu bisa terganggu. Jadi secara sistemik juga menjadi terganggu, keseluruhan tubuh kita juga terganggu karena hati kita terganggu itu. Dan penyakit kencing manisnya juga makin parah ketika livernya juga sudah terganggu. Selain itu juga pankreas, organ yang produksi insulin yang paling penting itu juga bisa terjadi kerusakan karena DM ini. Lalu berikutnya juga adalah organ di dalam perut, yaitu yang lainnya adalah di bagian belakang ginjal. Ada dua, bisa terkena kedua-duanya sehingga menimbulkan gagal ginjal dan bahkan harus cuci darah. Ginjal yang rusak bisa meningkatkan tekanan darah, memperparah kondisi jantung lagi, dan ginjal itu sendiri juga rusak ketika tekanan darahnya terus-menerus tinggi. Nah, inilah lingkaran setan disebabkan karena komplikasi kencing manis. Hati-hati dengan kencing manis ini, bila sudah sampai gagal ginjal akan lebih parah lagi karena cuci darah, dan cuci darah ini harus seumur hidup jadinya. Nah, itu yang harus kita waspadai ketika timbul kencing manis. Agar tidak menjadi komplikasi, harus diperhatikan kencing manis ini. Organ lain dalam perut adalah usus. Usus bisa terjadi kebocoran usus ketika terjadi kencing manis yang disebut sebagai leaky gut, ya, leak. Jadi ususnya tanda kutip bocor, dan kebocoran ini menyebabkan timbul gangguan imun. Salah satunya adalah autoimun ataupun gangguan imun yang lainnya. Nah, ketika terjadi gangguan imun ini, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan tubuh yang lainnya juga, karena imunnya akan menyerang tubuh sendiri jadinya. Itu bermula dari leaky gut karena kencing manis. Kemudian turun lagi ke bagian bawah, di bagian kaki, tungkai bawah, bisa timbul namanya polineuropati perifer, gangguan saraf dan pembuluh darah di tepi di bagian kaki. Wujudnya apa? Yang pertama adalah sering kesemutan. Jadi mudah kesemutan kiri kanan kedua kaki, kemudian berlanjut terus akan menjadi kebas. Nah, bila kebas ini risikonya adalah tidak merasakan nyeri sama sekali, tidak merasakan apa-apa, seperti seorang penderita kusta, tapi bukan kusta, ya. Dan ketika terluka, bisa-bisa misalnya saja paku pun bisa nempel di kaki, tapi penderita tidak merasa sakit. Nah, inilah yang menyebabkan, luka ini yang menyebabkan bernanah jadi borok, kemudian bahkan menjadi parah, menjadi gangren, ya, menghitam. Kalau sudah seperti itu, maka harus terjadi amputasi. Karena itu bila Anda menderita kencing manis,
apalagi sudah terjadi polineuropati perifer, kebas di kaki, Anda harus memperhatikan kesehatan kaki senantiasa tiap hari. Apakah ada luka? Ketika luka kecil harus segera diobati supaya tidak menjadi besar, tidak menjadi bernanah dan menjadi gangren alias membusuk. Ya. Demikian juga ketika menggunting kuku harus hati-hati supaya tidak terjadi luka di kaki. Nah, itu adalah komplikasi kencing manis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perlu diperhatikan bahwa kencing manis itu bisa dicegah. Dan ketika sudah terjadi kencing manis, bisa juga menjadi dinormalkan kembali dengan cara mengubah pola hidup dan pola makan. Ada dua yang bisa saya tawarkan kepada Anda, tapi saya tidak menawarkan produk, yaitu hanya perilaku saja, yaitu pola diet keto, yaitu diet rendah karbohidrat, tinggi lemak. Ya, karena kan kencing manis itu kelebihan karbohidrat, kelebihan gula. Jadi gulanya harus turunkan, konsumsi gula harus turunkan. Gula itu adalah karbohidrat, harus low carb serendah-rendahnya, ya, dengan diet keto. Kemudian yang kedua adalah melakukan puasa intermittent fasting. Kedua hal ini sudah saya sampaikan pada video-video yang lain dari saya. Silahkan simak di video-video tersebut mengenai apa itu intermittent fasting, apa itu diet keto, bagaimana cara melakukannya, bagaimana tips and triknya untuk melaksanakannya supaya bisa continue secara terus-menerus untuk mengatasi penyakit-penyakit kronis, terutama kencing manis. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan, share kepada teman-teman Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.